Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabah. Ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basyirati wa sam'i wa muklati wa tulhimuni rusdi wa tarzuqun ilmal yakin tuwaffiqni lil husnil ibadah bi asma'ikal husna tazudu bi taubati nasuhin taghfiru lizunubi wa zillat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu dalam hati kita tekankan diri kita kepada Allah, selalu bersyukur hanya kepada Allah. Karena yang namanya hidup tidak pernah terlepas daripada sebuah permasalahan. Yang namanya hidup tidak pernah lepas daripada beban kehidupan. Yang namanya beban kehidupan itu karena kelakuan kita sendiri sehingga itu akan menjadi sebuah beban. Karena hidup adalah semua adalah menyelesaikan sebuah permasalahan. Maka banyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalamkan dalam hati kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya semua kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bilang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka kita sudah menafikan diri kita yang ada hanya Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah kita cuman Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang paling terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan permasalahan yang tidak manusia sanggup untuk memikulnya. Makanya hari-hari selalu kita dengungkan, selalu kita agungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalimat yang akan kita agungkan, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di situ ditekankan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau bisa ini la haula wala quwwata illa billahil aliyyil, jadikan ini seperti santapan. Maksudnya santapan apa? Jadikan ini wirid dalam hati kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ada, saya selalu bilang sama siapapun yang saya kenal, baik kenalnya secara online maupun secara darat, saya selalu bilang, ketika kalian punya masalah, janganlah kalian ceritakan kepada seseorang. Yang ada permasalahan bukan selesai, yang ada menjadi bahan pembicaraan sehingga itu akan menjadikan kejelekan di dalam diri kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya semua kecuali pertolongan Allah. Di kalimat terakhir dijelaskan tiada daya dan upaya semua kecuali pertolongan Allah. Maka janganlah engkau meminta pertolongan selain kepada Allah. Baik kepada dukun, apalagi yang ada kamu jadi musyrik. Mendingan murtad jadi muridnya ustadz. Nah, kenapa? Kalau kita jadi muridnya ustadz, tapi satu hal. Kalau kita mau punya guru, gurunya belajarnya sampai ke Rasulullah. Apa mungkin kita punya guru, ini nasnya sampai ke Rasulullah SAW? Pasti. Kenapa? Karena saya yakin. Contoh, saya misalkan punya guru Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Itu berguru ke Habib Abdurrahman. Terus berguru sampai ke Nabi Muhammad SAW. Maka kita minta doa untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita sama kita punya guru. Kita minta doa sama kita punya umi. Dan tekankan dalam diri la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi janganlah engkau pernah bercerita kepada teman-temanmu kalau kamu punya masalah. Yang ada masalah bukan selesai, yang ada masalah bukan malah terselesaikan. Tapi masalah makin berkembang dan kau pun akan malu karena kau sendiri yang telah membuka aibmu. Padahal Allah sudah tutup aibmu, kamu buka aib kamu. Karena apa? Karena kamu tidak beriman kepada Allah. Karena kamu kurang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Padahal ada ketika setelah kita baca Ratibul Haddad, ya alimi sirri minna la tahtik sitra'ana wa afina wa kullan haisukuna. Nah, kenapa? Itu biar Allah Subhanahu wa taala tutupin aib kita yang namanya manusia. Enggak terlepas daripada namanya aib.
Yang namanya manusia tidak pernah terlepas daripada sebuah permasalahan. Makanya kita baca setelah Ratibul Haddad, ya amanal khaifin amina mimana khab, ya amanal khaifin salimna mimana khab, ya amanal khaifin najina mimana khab. Minta selamat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Allah yang bisa menyelamatkan permasalahan kita. Kenapa sih yang kita selalu bilang masalah? Karena manusia itu semuanya hidupnya masalah. Kalau dia rumah tangga, dia masalah sama istrinya. Kalau dia lagi mulai usaha, nauzubillah, dia kurang modal, dia pasti masalahnya berhutang. Yang namanya kata guru saya, orang berhutang itu pipinya itu seperti hitam. Kanan kirinya seperti ditampar. Kenapa? Karena malunya menanggung hutang. Makanya untuk menyelesaikannya apa? La haula wala quwata illa billahil azim. Untuk menyelesaikan hutang apa? La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ampuh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kamu mempunyai permasalahan, ketika kau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelesaikannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang berprasangka baik kepadaku, maka aku akan memberikan kebaikan kepadanya. Rata-rata orang kalau udah punya masalah, contoh misalkan nauzubillah, summa nauzubillah, semoga yang nonton ini nggak ada yang punya hutang, amin. Semoga yang nonton ini istrinya nggak ngelawan, amin. Tapi kebanyakan yang nonton istrinya ngelawan. Kebanyakan banyak yang punya hutang, tapi yang takut negara aja berhutang. Tapi mesti gimana caranya menyelesaikan, karena hutang dibawa mati. Yang terberat adalah hutang dibawa mati. Walaupun nanti ketika kau di dalam kubur yang pertama dipertanyakan adalah salatnya. Tapi sebelum kita bicara rukun salat, untuk kesempurnaan daripada salat kita harus membahas tentang kesempurnaan kita punya wudu. Baik, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan satu, yang namanya pertama kita rapihkan kita punya wudu. Wudu kita mesti cakep, jangan wudunya kayak ceker bebek. Jangan terburu-buru, usap tangan. Ya Allah, dengan saya ngusap tangan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala maafin tangan saya yang suka kasar sama orang. Mungkin. Ya Allah, dengan saya berkumur, ya Allah maafkan lisannya saya yang suka nyakitin hati orang. Mungkin, tapi insya Allah penonton di sini nggak bakalan pernah nyakitin hati orang. Kebanyakan disakitin.